itu namanya anak pantai selatan, bukan Hiu Selatan. Bukan Hiu Selatan. Tapi karena terlalu panjang, terus teman-teman mempersingkat, jadi. Nah waktu itu kan memang juga lagi rame ikan hiu, musim ikan hiu. Oh gitu ya, musim ikan hiu. Ikan hiu. Jadi ada sejarahnya. Betul. Jadi hiu pantai selatan gitu loh. Kiranya saya ini petarung. Jadi setiap datang ke daerah mana, dikasih jalurnya ekstrim. Dalam hati gua, kampret ini gua bukan petarung. Karena teman-teman kan image-nya kan jam terbang saya tinggi loh. Betul. Yang tahu padahal orang tahu melipir gitu. Ya orang tahu full jalur melipiran terus. Tapi emang iya kalau lihat Om Aguan ini pasti wah ini jalur ekstrim terus loh. Iya. Saya kalau nyimak beliau nih ini jalurnya yang hat-hat banget nih orang. Memang yang disuguhkan panitia selalunya dikasih gitu. Padahal dalam hati gua kampret ini bukan jalurku ini. Pentingnya kehadiran semacam kayak IOF, ya toh. Nah, induk-induk IOF ini harus hadir di masing-masing provinsi yang dinamakan adalah Pengda. Nah, Pengda ini nanti yang akan mengatur ke Pengcap, yaitu ke kota-kota. Ya contoh yang sudah bagus banget berjalan itu Jawa Tengah. Ke perhatian dari pemerintah kepada acara-acara di mana siapapun yang membuat acara yang memang mendatangkan kebaikan ya disupport lah gitu. Ya toh. Nah, syukur-syukur kalau ini kedengaran oleh pusat ya kayak Menpora kan di sini Menpora apa. Terus pariwisata, Menko Kesra apa ya, itu maritim itu. Nah, itu kan semuanya kan berhubungan dengan investasi, ya, apa semuanya kan. Ojo pajak wae sing dioyok-oyok. Serius ini Bapak pemerintah ini. Jangan pajaknya saja yang dikejar terus. Tapi acara-acara kerakyatan yang mendatangkan manfaat, apalagi menghidupi UMKM di lingkungan sekitar, ya kan, itu harusnya bapak-bapak yang di pusat peka. Kirimlah timnya. Coba deh, di Cilacap ada apa sih kok rame sekali? Coba diam-diam diintip dulu misalnya, ya toh. Ternyata kok bagus, manfaatnya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berbahagia terus untuk teman-teman semuanya, untuk para traveler dan para warga Indonesia. Ya, saya bersama dengan Om Aguan yang tidak asing lagi. Siapa beliau? Pasti tahu semuanya nih teman-teman, ya kan? Bapak Trilnya nih, Bapak Presiden Tril Indonesia. Ampun. Nah, hari ini saya berikan kesempatan untuk bersama beliau nih. Gimana kok? Masa kita belum bikin podcast nih? Ya dari lokal Cilacap, ya kan gitu. Ya lah kok. Bisa panggil bos kita ini Om. Oh gimana kok? Sehat Om? Alhamdulillah sehat. Jadi kita ngobrol seputar tentang cerita atau event atau apapun ya, biar boleh lebih ringan lah ya. Karena kemarin kan sudah dibahas sama teman-teman, loh Om, saya udah lihat podcastnya full. Luar biasa. Mantap. Terima kasih yang sudah nyimak, makasih. Tuh, mantap. Mohon petunjuk dari teman-teman senior. Nah, beliau Om Aguan ini orang yang sangat humble banget kan. Udah jadi Bapak Presiden, tapi humble banget. Mainnya udah kemana-mana, nggak cuma di dalam daerah Jawa, tapi seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, ya kan. Harusnya jadi Menpora nih. Ampun. Jadi Menpora. Oke, teman-teman, ini kayaknya mungkin dari sebagian teman-teman traveler itu siapa sih Om Aguan ini? Om Aguan itu kami dari daerah Kota Cilacap, Jawa Tengah, Kota Ngapak. Kalau ingat laut, Nusa Kambangan, Teluk Penyu, pasti Cilacap. Pasti Hiu Selatan ada di sini. Betul ya Om? Iya, Hiu Selatan. Nah, Hiu Selatan ini salah satu komunitas trail yang beliau dirikan dulu. Nah, saya mau tahu nih sejarahnya Hiu Selatan, lahirnya tuh asal mulai gimana ceritanya, ya kan? Oh gitu. Nah, gimana Om? Mungkin bisa ceritakan teman-teman yang belum gitu. tahu. Ya, pertama-tama saya tak menyapa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua ya.
saudaraku setanah air dimanapun Anda berada, pokoknya seduluran salawase, salam satu lumpur satu jalur. Ya, terima kasih Mas Dinas ya. Jadi pertanyaannya luar biasa. Ya, sebenarnya Hiu Selatan ini bukan saya mendirikan. Jadi masih ada senior kami Hiu Selatan. Di situ dulunya masih ada, kami nyebutnya sebagai bundanya Hiu Selatan, yaitu Bunda Pelope. Oh, benar-benar ya. Jadi itu bersama teman-teman, ada Pak Sodik, banyak lah. Ada Pak Haryono yang dari Pacitan, itu beliau-beliau itu senior saya semua. Dan ada Ketua Hiu Selatan yaitu Cilukman yang dulunya pun sudah di situ. Bersama teman-teman yang memang sudah off, beberapa sudah off, tidak ikut di acara trail lagi. Ya, sisanya generasi berikutnya adalah kami-kami. Gitu. Nah, Hiu Selatan ini terbentuk ya secara tidak sengaja lah, dari kumpul-kumpul. Kebetulan kan kami dari anak pantai ya, anak nelayan. Ya suka mainnya di tepi pantai, ngumpul. Ya namanya tahu sendiri, tadinya kita berangkat pakai Mio. Nah, namanya main di pasir kan pakai Mio kan nggak jalan tuh Mas. Lama-lama ada iseng orang main pakai trail. Loh, pakai trail kok enak. Nah, dulu kami ngomong motornya motor apa? Motor trail apa gimana itu. Setelah itu kami niru, ngumpul dari satu dua ngumpul tepi. Sebenarnya ngumpul tepi pantai itu kami nunggu kapal pulang. Oh gitu ya. Iya, nunggu hasil, bukan karena mau ngetrilnya. Tapi karena sering ngumpul, sering sharing, lama-lama terbentuklah kami satu kumpulan aja. Gitu. Jadinya nama Hiu Selatan itu namanya Anak Pantai Selatan, bukan Hiu Selatan. Hiu Selatan. Tapi karena terlalu panjang, terus teman-teman mempersingkat, menjadi. Nah waktu itu kan memang juga lagi rame ikan hiu, musim ikan hiu. Oh gitu ya, musim ikan hiu. Ikan hiu. Jadi ada sejarahnya. Betul. Jadi hiu pantai selatan gitu loh. Kalau kepanjangan juga kan, iseng-iseng akhirnya mengerucut menjadi Hiu Selatan aja. Jadi kebetulan Cilacap di wilayah selatan. Oh gitu ya. Jadi Hiu Selatan. Nah alhamdulillah diresmikan, kita masuk ke IOF. Itu kalau nggak salah di tahun bulan 4 lah, bulan 4 persisnya saya agak lupa. Di tahun 2018 bulan 4 itu secara resmi Hiu Selatan masuk dalam organisasi IOF. Jadi sebelumnya itu sudah setahun 2 tahun, entah berapa tahun saya tidak tahu, karena senior saya di atasnya saya itu yang sebelumnya sudah sering kumpul. Jadi regulasinya ya didaftarkan lah ya. Didaftarkan gitu ya. Betul. Luar biasa. Jadi itu pengalaman kami, mulai dari situ ya akhirnya kami mencoba silaturahmi sama teman, ya namanya kita junior toh, belajar karena sama senior kan. Sabalas harus berkunjung gitu. Nah, sampai hari ini kita masih terus berkunjung karena kami sadar kami junior harus banyak belajar sama senior gitu Mas. Berarti beliau ini kalau sering berkunjung itu belajar. Ya. Kalau saya mau belajar modal orang nanti. Orang belajar ya bingung. Saya justru karena kita inilah luar biasa, namanya silaturahmi itu mendatangkan rezeki ya ini. Ya. Kita kalau sudah sering silaturahmi kemana-mana, uangnya kita nggak laku Mas. Iya betul itu sih ya. Serius. Betul. Kita kemana kadang-kadang kita makan aja sampai nolak-nolak istilahnya. Ya terima kasih lah teman-teman yang luar biasa. Di mana Anda pokoknya dimanapun kita ketemu pasti kita sampai tempat tinggal semua. Betul. Memang luar biasa. Emang dunia trail ini Mas memang istimewa sekali. Betul. Saya dari badminton, atletik, renang, terus sepedaan, itu semua hampir saya lakoni hobi-hobi ini. Ya semua itu bagus, menjalin persaudaraan. Tapi di dunia trail ini istimewa sekali. Betul. Persaudaraannya itu benar-benar tanpa batas, betul-betul. Emang luar biasa ya. Istimewa beneran. Dan hampir setiap jengkal wilayah di Indonesia itu kita hampir punya semua saudara di situ. Ngeri memang ini ngetril ini ngeri bener. Nambah sedulur. Sedulurnya akeh banget.
nambah sedulur di mana-mana. Benar. Makanya jangan lelah untuk terus bersilaturahmi ya saudaraku. Selagi badan masih sehat, waktunya mumpuni, ayo pada ngetril. Namun kalau sudah memang lagi fokus ngurusi, lagi noto ekonomi atau apa, fokus noto ekonomi. Karena ngetril ini tidak pernah kemakan usia. Mau usia 60 tahun pun masih nggak ada yang larang ngetril kok. Iya. Artinya kita walaupun umur 30 aktif, kita nanti umur 40 vakum, 50 kita mau aktif lagi, ya orang nono sing larang. Ya, betul. Ya kan tujuannya kan silaturahmi. Ya, silaturahim lah. Iya. Tapi kalau badminton ya kita udah nggak kuat nyemes, nggak kuat koyok bal ya habis berarti liren. Atletik kita nggak kuat lari, ya dengkulnya habis pada kropos. Ya toh. Kira-kira seperti itu dunianya kita adventure. Jadi luar biasa teman-teman. Saya yang junior merasa kagum, merasa salut dengan apa yang sudah selama ini oleh senior-senior kita. Beliau-beliau sudah menunjukkan persaudaraan yang benar-benar nyata. Betul. Jadi kita generasi penerus ini ngikutinya sudah enak. Karena dari awal dibentuk persaudaraannya itu istimewa. Betul. Luar biasa. Hidup adventure Indonesia. Hidup enduro Indonesia. Mantap. Pokoknya maju terus sampai satu waktu dunia mengakui Indonesia surganya enduro. Mantap. Nah, terus saya kena racun ya oleh teman-teman ya sama ketua Hiu Selatan itu Jilukman, Pak Haryono, terus ada Bunda Pelop, Mas Sodik dan teman-teman lainnya banyak itu. Saya kena racun oleh mereka semua. Om Sodik, besok kita sepedaan dulu ya. Iya. Oh, sama Om Sodik juga berarti ya? Iya, beliau tuh seniornya saya jauh. Terus dari 140 saya naik ke 250. Terus sekarang kembali ke CRF 150 standaran. Jadi saya punya alasan kalau nggak bisa nyelonjotin kan memang tenaganya nggak mampu kan. Motornya ini ya. Iya. Jadi kalau ada tanjakan tinggi sedikit, saya melipir lah, boleh melipir kan. Speknya motor kan bukan untuk itu. Aslinya tukang melipir saya. Yang udah petarung jebulnya pewarung. Nah ini yang teman-teman yang sering dikiranya saya ini petarung. Jadi setiap datang ke daerah mana, dikasih jalurnya ekstrim. Dalam hati gua, kampret ini gua bukan petarung. Karena teman-teman kan image-nya kan jam terbang saya tinggi loh. Yang tahu padahal orang tahu melipir gua. Ya orang tahu full jalur melipiran terus. Tapi emang iya kalau lihat Om Aguan ini pasti wah ini jalur ekstrim terus loh. Iya. Saya kalau nyimak beliau nih ini jalurnya yang hat-hat banget nih orang. Iya, memang yang disuguhkan panitia selalunya dikasih gitu padahal dalam hati gua kampret ini bukan jalurku. Itu kebetulan mama saya dapat arisan. Arisan RT jadi langsung bisa buat beli sekali 140. Bisa banget. Karena beliau ini emang orangnya tuh sangat humble lah, friendly dan teman-teman tahu lah. Jadi kita saudara satu jalur itu, orang mesti kudu sing kemat wah lah. Yeah. Nongkrong di dalam jalur penting bareng, nambah dulur ya. Betul. Tentu luar biasa. Nah, terus pertama kali itu dulu mungkin teman-teman yang baru-baru di trail itu, termasuk saya juga nih. Ini Hiu Selatan 1 itu tahun berapa itu? Hiu Selatan 1 di 2019, Mas. Jadi 2019. pada saat 2018 Hiu Selatan dikukuhkan menjadi anggota IOF, Hiu 2019 kita membuat acara Hiu Selatan 1. Oh. Ya. Terus habis itu Hiu Selatan 1 kan kita bingung. Kita konsepnya baksos apa kan gitu, pembangunan saja atau apa. Sedangkan pembangunan saja kan di mana-mana sudah merata semua sama. Tapi selain pembangunan kita ingin ada sesuatu yang berbeda di acara hiu gitu loh. Akhirnya bikinlah kita tercetuslah pikiran kenapa nggak bikin raja tanjakan. Kan gitu. Karena dulu kan enduro belum rame. Enduro belum rame, yang rame justru masih baksos dengan ada tanjakannya. Iya betul. Jadi kita buatlah namanya raja tanjakan. Ya itu berlanjut sampai hari ini. Dan waktu itu kayaknya trennya masih motocross juga loh. Motocross betul. Nah, Om Aguan itu nggak ke motocross, kenapa?
Ya kebetulan saya lahirnya di enduro ya. Jadi sama sekali nggak terpikir untuk ke motocross. Nggak sendiri ke sana Nggak gitu ya, sendiri. larinya kayak enduro gitu. Iya, kebetulan. Kebetulan saya juga mencintai alam. Ya, betul. Saya suka soal pemandangan alam. Nah, saya nggak suka yang monoton di situ, Ya, terus betul. gitu kan. Jadi Ya. akhirnya nggak kepikir sama sekali. Kan, malah akhirnya sudah di enduro, sudah di alam. Ya, maklum anak nelayan, selalu bersentuhan dengan alam. Jadi enduro, kami masuk enduro ya pas lah. Luar biasa nih kok Akwan nih. Nah, ini kok kalau jadi yang satu itu 2019, yang Hiu 2 itu, Selatan 2 itu kan COVID ya, masuk COVID Ya. itu gimana waktu itu? Ya karena pamflet sudah disebar, terus undangan kemana-mana sudah tersebar, teman-teman yang registrasi juga waktu itu nggak sedikit. Terus kami juga harus gimana caranya nih memastikan ini teman-teman pada datang sini jangan sampai malah kena celaka, Oh, betul. kena COVID, kena apa sampai fatal-fatalnya ya amit-amit lah ya. Nah ini memang semua kita antisipasi, kita komunikasi terus dengan pemerintah daerah. Gimana solusinya, kami konsultasi terus dengan kesehatan. Ya memang solusinya harus jaga jarak, harus pakai masker. Makanya ngetrail di tahun waktu Hiu 2 itu ya ngetrailnya rata-rata pakai masker gitu. Iya, Gitu. betul. Nah cuman untungnya kita yakin enduro itu kan di alam terbuka. Jadi kan untuk berdekatan itu kan sangat jarang lah. Betul. Gak mungkin kan namanya naik motor di hutan berjejer gini kayak di jalan aspal gitu. Kan gak mungkin Mas. Ya betul. Artinya itu kan pasti berjarak gitu. Nah. Jadi insya Allah sih aman lah. Ya alhamdulillah Hius 2 walaupun punya pulang pada ada yang kena COVID gitu, ya, tapi betul. baru gejala-gejala. Betul. Sempat diberikan waktu itu. Ya, dan terima kasih untuk sahabat Hiu yang hadir waktu itu walaupun sempat oleh pemerintah dihentikan karena mungkin takut terlalu banyak pengumpulan massa. Ya mohon maaf dari kami panitia kalau ada ketidaknyamanan. Tapi alhamdulillah Hiu 2 tetap berjalan sesuai harapan kita. Luar biasa. Nah ini saya dapat suguhan. Ini tehnya istimewa Pak. Saya minum dulu nih. Teh tarik. Tubruk. Oh teh tubruk. Teh dorong. Ini luar biasa sekali nih. Ini dari cerita Bilau ini, walaupun saya dadakan gininya, tapi setidaknya ini banyak request juga yang kok aku dari Cilacap tuh nggak bikin sih gitu. Jadi ya inilah dibikin. Mudah-mudahan nanti banyak informasi dari beliau ya. Nah, terus kan kemarin kan kalau 2 tahun di belakang ini Jarvis yang untuk datang ke Cilacap itu kan pertama kali ya. Jarvis itu sangat sukses banget loh. Sukses banget dimanapun teman saya dimanapun berada di Jakarta dimanapun berada Cilacap nama Cilacap tuh ngangkat banget loh. Dan itu masukan dari teman-teman di sana yang mereka sendiri bukan di anak Trabas tapi supermoto atau moto trail gitu tuh itu antusias banget. Wah Cilacap ya. Hiu Selatan kan. Nah saya pakai kaos Hiu Selatan aja. Wah. Padahal saya jujur aja saya pewarung lah. Sing kan lu pun jalur nambah dulur. Aduh maaf nih. Itu gila itu ya. Itu datang ke sana Jarvis, Mario Roman. Itu harusnya kerjanya Menpora loh. Yang siapa promotornya? Kok Aguan. Wah luar biasa banget kan. Itu harusnya kerjaan Menpora. Ini beliau ini ngundangnya gimana ini? Caranya ini luar biasa. Ini gimana nih kok? Itu ada cerita itu dari modalnya tanpa promotor kan, sendiri kan. Luar biasa. Dan sangat sukses. Itu banyak teman-teman dari komunitas lain. Wah itu 1 minggu Cilacap hotel. Terus pedagang itu full. Setiap hotel ada motor trail. Di depan ada motor trail. Parkir itu kan pertanda kan ekonomi di Cilacap waktu itu naik. Yang pertukaran uang di Cilacap itu meningkat ya kok. Luar biasa ini. Itu motivasinya tuh apa sih? Kok pengen ngundang? Selalu ngundangnya tuh yang impor-imporan terus apa ini? Coba.
Jadi gini Mas Dinas ya, pertama saya luruskan bahwa Jarvis bukan pertama kali ya. Iya, betul. Tapi memang untuk ke Cilacap ya alhamdulillah itu yang pertama Iya, kali yang cara saya pertama. tahu ya. Iya, betul. Nggak tahu kalau tahun-tahun sebelum saya lahir Jarvis pernah datang saya nggak tahu. Tapi Jarvis datang ke Indonesia itu udah kesekian kali Iya, lah. betul. Ya alhamdulillah Jarvis berkenan bersama Mario Roman dan tim-timnya datang ke Cilacap. Ya semua berkat support dukungan teman-teman. Jadi sebenarnya mendatangkan beliau-beliau orang-orang Eropa ini ya teman-teman kita semua. Ya. Teman-teman kita semua bukan saya. Saya apalah daya saya gitu loh. Tapi aja. ya, tapi karena keinginan teman-teman kuat, saya yakin di antara semua kesuksesan waktu Jarvis datang sampai acara selesai semua berjalan sesuai harapan kita semua. Ya, saya yakin di situ semua berdoa dari teman-teman. Saya tidak punya motivasi lain-lain. Apalagi sampai mau menonjolkan diri. Allah demi Allah tidak ada saya. Saya hanya termotivasinya gini. Saya tahu untuk kita datang melihat Jarvis di sana, ibaratnya di Eropa atau dimanapun, itu mungkin hanya teman-teman kita yang tertentu yang ekonominya mampu. Nah, teman kita yang menengah ke bawah ini mau kemana? Ya kan? Saya sering mendengar. Ya, betul. Sering mendengar waktu jalur bersama teman-teman pas musim hujan sambil bersihin ban, bersihin lumpur itu Mas. Sepele sekali Mas. Cerita tentang Jarvis, tentang Roman, tentang apa. Ya mereka lah sampai mati ya saya nggak akan pernah bisa ketemu Roman, Jarvis. Berhubung jalur bareng. Iya, apalagi jalur, apalagi foto bersama apa semua. Karena kebanyakan yang sudah-sudah kan Jarvis didatangkan itu kan acaranya privat. Betul. Jadi kan hanya tertentu aja. Ya. Sedangkan teman kita yang reguler ini kapan kebagiannya? Ya. Atau kalau ada pun reguler posisinya jauh. Kadang-kadang di Kalimantan, ya, atau mungkin kadang-kadang di Sumatera. Nah ini mereka mau ke sana bagaimana dengan biaya? Akhirnya itu yang menjadi motivasi saya. Ayo teman-teman, kalau memang kita sepakat, kita ingin seperti apa sih impian kita, ayo kita sama-sama. Ya. Gitu. Saya juga nggak mampu jalan sendiri, Mas. Ya. Biayanya juga nggak sedikit, tapi karena gotong royong dari teman-teman pada registrasi, itu kan uang itu kan kembali lagi. Ya. Ayo kita datangkan ini, ayo kita pakai ini, kita pakai ini. Nah, semua alhamdulillah bisa menikmati. Dan acara kita yang tanpa kami jujur kami nggak siap dengan kedatangan teman-teman yang begitu antusias. Ya, saya lihat sudah, waduh ini sudah overload ini. Ya. Tapi ya apa mau di mana ya tetap dijalankan. Pokoknya ini harus jalan, bagaimana susahnya. Pokoknya usahakan, pokoknya harus tetap sesuai dengan jalur yang sudah kita tetapkan. Gitu Mas. Luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman dari seluruh Indonesia, khususnya Sabang Merauke lah, yang sudah jauh-jauh datang sampai Aceh itu sampai 5 hari. Pak Haji itu luar biasa. Dari teman-teman Sulawesi, Kalimantan, Batam. Aduh, pokoknya dari Batam ya, Labuan juga luar biasa. Labuan Bajo pun datang. Saya sampai merinding gitu loh. Mereka sampai meluangkan waktunya itu. Mereka datang bukan karena registrasi 200 atau 1 juta, 2 juta, 3 juta loh. Perjalanan mereka saja untuk itu sampai ke Cilacap PP itu berapa puluh juta mereka sudah habiskan. Kan ini yang membuat saya, motivasi saya harus lebih semangat lagi. Beliau-beliau ini jauh-jauh meninggalkan pekerjaan, rumah dan segala macam hanya untuk sebuah acara Hiu Selatan. Di situ saya menaruh hormat. Salut saya buat teman-teman. Mantap. Makanya saya kenapa jadi saya termotivasi untuk keliling. Saya harus keliling, saya harus nemui, saya harus membalas kunjungan mereka. Karena apapun mereka sudah datang ke Cilacap. Luar biasa. Terima kasih saudaraku, pokoknya seniorku, salam hormat. Itu ada cerita waktu saya ketemu tuh Om, yang dari Aceh. Ya. Dan dari Aceh, ya waktu itu hari Jumat ya. Waktu hari Jumat kan kita ketemu di Jambusari, tempat registrasi itu. Saya pakai baju panitia kan. Om, saya mau ketemu sama Jarvis, foto gimana kan? Sedangkan sebelumnya kan ada acara coaching kan. Nah, Jarvisnya ada di kota mungkin atau kegiatan lain, tapi tamu-tamu ini yang dari teman-teman kita Trabasar itu yang
hari Jumat itu baru datang dari Aceh, registrasi langsung. Saya nanya, jalan dari Aceh kapan Pak? Jumat pekan lalu katanya. Luar biasa. Kami 1 minggu di mobil. Betul. Pakai mobil Grand Max. Mungkin teman-teman tahu ya, kalau pakai Grand Max di depan bertiga ya nggak nyaman tuh. Iya, betul. Nggak nyaman banget ya kan. Betul. Ini berempat di Grand Max depan. Dari Aceh sampai Cilacap. Di belakang bawa motor 4, di depan berempat. Kami ditilang berapa kali di jalan tol. Ya buat teman-teman, terima kasih ya atas antusiasnya, tapi mungkin ada pesan lebih safety lagi ya, apa ya. Karena kami sebelumnya salut banget sudah mau datang ke Kota Cilacap. Betul. Terima kasih sudah dikunjungi ya, Om ya. Terima kasih seperti ini di Kota Cilacap. Kadang kami memberikan jamuan, takutnya ketemu teman-teman nggak seperti mereka menjamu kita saat datang ya Om ya. Gitu. Tapi luar biasa. Sehat selalu, mantap bersama Om Magwan. Nah, saya ada pertanyaan berikutnya nih. Ini pertanyaan dari teman-teman nih. Nah, ada pertanyaan itu, kan kemarin Hiu Selatan 5 itu kan sudah berjalan ya. Ya. Hiu Selatan 5 di 2023, ya kan? Nanti Hiu Selatan 6 di 2024. Insya Allah. Kalau tahun depan kan. Nah ini mungkin kalau yang saya tahu nih Om Agwan itu dari setiap event diem-diem baik nih, orangnya kondangan terus, muter terus around the world lah, muter keliling dunia, terus nantinya lagi di mana statusnya kan. Tapi nanti tiba saatnya mau Hiu Selatan 6 atau saat mendekati event, tiba-tiba udah beres aja gitu. Terus tiba-tiba kok nggak mikirin dulu di sini gimana besok, nggak menang-menang baik itu, dan diam aja gitu loh. Nah, terus saya mau tahu nih, konsep gambaran event Hiu Selatan 6 itu seperti apa? Dari sisi tiket, souvenir, sama jalur. Apakah masih sama di jalur Jambusari terus? Atau di tempat lain? Dan sekitarnya, terus konsepnya seperti apa? Ini titipan teman-teman ya. Terima kasih yang dari beberapa kota Lumajang saya sampaikan. Wah, terima kasih untuk teman-teman di Jawa Timur, khususnya Lumajang. Memang saudara terbaik. Nah, mantap. Jadi Hiu tahun berikutnya, Hiu 6, jujur saja pertama saya akan kembalikan ke teman-teman Hiu. Jadi teman-teman Hiu gimana nih kalau memang masih ingin lanjutkan, kita lanjutkan. Biasanya kami selalu menjaga komunikasi ini, Mas. Biar nanti pada saat acara kita tidak terjadi miskomunikasi. Itu utama penting. Yang kedua, ya inilah salah satu tujuan saya silaturahmi selama setelah acara Hiu sampai ke depannya akan acara Hiu lagi. Saya sering minta pendapat teman-teman senior. Jadi kemanapun saya sampai di lokasi manapun, di kota manapun, pasti saya selalu minta pendapat. Karena saya pribadi, teman-teman Hiu, anggota Hiu yang benar-benar ini, tidak pernah merasa acara Hiu ini acara kami gitu. Kami selalu merasa bahwa ini acaranya adalah acara kita bersama. Kita ingin semua menikmati, semua merasakan bahwa ini acaranya kita. Ayo kita jaga, kita pokoknya nikmati, kita bikin yang semuanya menikmati. Baik yang mau ikut lomba bisa menikmati, yang penonton pun menikmati, yang pewarung, yang sekedar datang, walah, saya kalau nggak ada acara Hiu, ada teman-teman kita yang, saya kalau nggak ada acara Hiu, jarang saya bisa ketemu dengan ini, jarang saya ketemu ini. Gitu. Ada gitu juga. Nah, ini kita kembalikan semua. Nanti kalau sudah fix, baru kita mulai nyusun. Gitu. Ya memang kami menyusun ini selalunya 1 tahun. Jadi diam-diam kita sudah mulai mengumpulkan data, diam-diam kita sudah mulai mengkonsep. Nah, tahun depan seperti apa konsep Hiu? Ya, konsep Hiu tidak akan pernah berbeda dengan Hiu-Hiu sebelumnya. Namun yang pasti harus terjadi, kami menuntut nih, harus terjadi peningkatan terus. Berkualitas. Jadi akan ada selalu warna baru, tidak monoton begitu saja. Nah, tahun depan kita terus terang aja, karena Hiu kemarin Hiu 5 kita sudah dipinang oleh internasional. Jadi kita sempat bulan lalu diundang pas acara Romania,
Jadi pas kita meeting juga di sana saya sudah ceritakan juga ke waktu podcast yang sebelumnya. Ya. Jadi kita diundang, intinya kita diajak untuk membuat acara internasional dulu. Terus 2025-nya internasional yang kedua ini kalau dianggap berhasil, 2025, 26, 27 berarti kita Indonesia masuk dalam seri championnya. Seri championnya di Indonesia. Ya, jadi di situ akan insya Allah Indonesia akan tertulis. Tapi ini semua kembali ke teman-teman. Ya, kami nggak punya motivasi lain-lain, hanya ingin Indonesia itu semakin dipandang lah, dilihat lah oleh internasional. Karena apapun, mungkin selama ini saya muter, satu-satunya negara yang pemain trilnya terbanyak di Indonesia. Indonesia. Tapi benar ya? Betul ya. Di Malaysia juga dikit ya. Malaysia mungkin ratusan, mungkin Thailand ratusan, bahkan mungkin ribuan. Kalau Indonesia jutaan. Betul. Jutaan. Ya, campur segala motor apapun. Dan pangsa pasarnya terbesar Indonesia sekali lagi. Jadi kayaknya kok saya merasa kurang fair nih kalau Indonesia kok kayak nggak dikenal oleh dunia gitu loh. Jadi ini yang menjadi motivasi saya. Makanya Hiu Selatan tidak pernah membuat acara yang pernah ada. Misalnya enduro apa, atau Paksos apa, atau mungkin apa gitu yang sudah ada, biarlah itu menjadi warna-warni. Nah, kita membuat yang berbeda lagi. Jadi Indonesia penuh dengan warna-warni. Nanti tinggal sesuaikan masing-masing lah. Gitu, kira-kira seperti itu. Nah, tiketnya seperti apa? Registrasi kami akan mempertimbangkan kemampuan teman-teman. Insya Allah boleh dicek, registrasi Hiu Selatan itu tidak akan pernah profit. Sampai kapanpun pasti minus. Tapi kami tidak mau loh dikatakan rugi. Karena kami tidak mencari keuntungan. Jadi kami lebih suka dikatakan minus, kami nombok, kita sama-sama keluar biaya. Teman-teman yang dari luar kota, luar pulau, mereka datang nggak sedikit itu loh. Puluhan juta. Mereka habis. Wajar kita menjamu teman-teman katakan datang 5.000 orang. Satu orang kita jamu sehari 100.000, berarti 2 hari 200.000, katakan 5.000 orang berarti 1 miliar. Wajar kami mengeluarkan dana 1 miliar untuk menjamu 5.000 teman-teman. Kira-kira seperti itulah. Ya, luar biasa nih. Jadi, terus mungkin nanti merchandise-nya kita akan kita tingkatkan karena sudah kelasnya internasional. Ya, kita merchandise-nya pasti akan lebih berkelas lagi. Untuk saat ini ya lebih. Ya. Namun satu hal yang mudah-mudahan bisa kita laksanakan bersama, saya hanya punya mimpi itu bahwa bintang internasional yang selama ini kita hanya bisa lihat di YouTube, di televisi, mungkin hanya bisa didengar oleh segelintir orang yang mereka berangkat ke sana, nonton, pulang kan masih cerita toh, saya ketemu ini, saya ketemu itu, saya ketemu ini, kan gitu. Cuma selama ini kita hanya dengar ceritanya, mudah-mudahan ke depan sesuatu itu yang di Indonesia sudah biasa. Iya, betul. Saya hanya ingin satu waktu teman-teman tuh kalau ketemu Jarvis ya wis kayak ketemu kancane dhewe. Bukan sesuatu yang istimewa gitu. Jadi benar-benar wis saking seringnya teka mungkin ya, saking seringnya itu terus mudahnya akses untuk foto bersama, ketemu bahkan berkomunikasi. Mudah-mudahan itu membuat image kita bahwa ketemu mereka itu bukan hal yang sulit, bukan hal yang mewah. Biasa gitu. Semua orang dari semua kalangan semuanya bisa ketemu dengan beliau-beliau idola-idola kita. Itu mimpi saya aja. Luar biasa kawan. Tapi justru mereka pada pengennya ketemunya kayak gitu biasa kan. Pada pengennya ketemunya Haguan. Orang percuma salah. Ketemu beliau. Ketemu presidennya langsung gitu. Aduh, kalau untuk presiden ini Mas Dinas ya, ini kalau presiden kalau bisa malu saya sebenarnya. Janganlah. Ini ya terima kasih teman-teman menganggap mungkin presiden semua ya. Presiden saya nggak pantas. Masih terlalu muda, terlalu junior, belum begitu paham lah. Karena melihat teman-teman itu mungkin ini delegasi di Indonesia nih. Haguan terus kemana-mana di acara enduro di luar nih, ada beliau. Terus saya di mana kemarin tuh acara Romania ada beliau. Saya WA-an sama beliau juga saya bingung.
Tak kira udah di Indonesia, udah pergi lagi. Kemarin di Pemalang misalnya, lagi di Amerika, di mana luar biasa memang. Nah, ini ada pertanyaan. Ini beberapa pertanyaan ini dari teman-teman semuanya loh ya. Saya menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan, apa yang menjadi informasi buat teman-teman di seluruh Indonesia pastinya. Terus, nah, ini kemarin kan ada segelintir seperti apa ya? Ada cerita teman-teman di lapangan gitu. Apakah gambaran hiu selatan selanjutnya akan sama dengan sebelumnya kan? Seperti tanjakan dan motivasinya untuk rider lokal dari Om Aguan itu seperti apa untuk bisa bersaing dengan rider internasional. Terus ya seperti Wawan Kadri saat di Romania kan bisa muncul walaupun belum masuk podium, tapi setidaknya meninggalkan histori jejak di sana bahwa Wawan Kadri sudah pernah di sana. Dan rencana Koh Aguan itu dilanjutkan membuat event-event series di beberapa tempat di Indonesia dan finalnya di Cilacap. Apakah ada akan seperti itu nantinya Selatan? Ya, harapan kita tentunya pasti inginnya seperti itulah ya, karena itu bagaimanapun juga kan itu warna baru untuk Indonesia ya. Jadi konsep Hiu Selatan tahun depan itu kami baru menggambarkan aja, belum final. Itu nanti akan ada registrasi bahwa peserta boleh milih. Jadi mau ikut privat, nanti jalur privat sendiri. Jadi jalur privat tidak akan sama dengan jalur reguler. Kami akan buat sedikit lebih keras. Yang privat. Reguler kami akan buat lebih panjang, namun benar-benar dia memang penikmat jalur. Untuk yang privat dan reguler. Bagi yang berkompetisi, itu masing-masing kelas akan tetap ada. Dari junior, woman. Nah ini mungkin kelas 40-nya 40 up. Jadi kami tidak memasukkan 45 lagi, tapi sudah masuk 40 up. Jadi 40 up semua harus rata. Baru nanti di situ ada kelas build up. Nah sebenarnya saya masih ingin menambah satu kelas untuk menghibur teman-teman kita. Maaf. Menghibur teman-teman kita yang berat badannya lebih. Jadi 90 kilo lebih kayak saya gini loh. Saya kan karena kita kalau bersaing dengan yang itu kan berat. Tapi kalau kita mungkin 95 up gitu ya. Ya, jadi gitu badan untuk itu. Tapi itu pun masih kita godok, kita masih akan tanyakan. Nah, kelas-kelas inilah nanti akan memilih sendiri. Ya, termasuk kelas internasional. Jadi pada saat mau fokus di tanjakan silakan. Hanya boleh memilih tanjakan saja. Saya mau milih enduro saja. Kan waktunya berbeda, hari Sabtu dan Minggu. Namun saya ingin milih dua-duanya boleh. Saya mau ikut tanjakan, saya juga mau ikut enduro. Nah, rencana konsepnya motor pun akan disesuaikan. Kalau tanjakan silakan mau pakai 500, mau pakai berapa. Nanti enduronya yang penting motor build up ya berarti harus build up. Jadi boleh ganti motor. Jadi di situ kita akan mengutamakan skill. Namun pada saat motor sudah dipakai buat lomba dari itu, katakan trouble, tidak boleh diganti motor lain. Oh gitu ya. Ya, tapi misalnya tanjakan saya pakai 500 nih 4 tak, terus enduro saya pakai 300 yang 2 tak misalnya, boleh. Atau 250 boleh. Yang penting motornya build up. Gitu ya. Ya, kira-kira kita konsep akan seperti itu. Jadi kan sering teman-teman yang nggak bisa tanjakan dipaksakan ke enduro. Kasihan. Mereka memang beda. Sedangkan teman-teman yang sudah biasa spesial di enduro, dia kuat, tapi dia lemah di tanjakan. Jadi ini akhirnya kurang fair. Jadi kita kembalikan kepada masing-masing aja. Boleh milih salah satu. Dan ini tidak ada hubungannya. Yang ada hubungannya apa? Nanti kelas internasional. Karena dari kelas internasional mewajibkan kita prolognya adalah tanjakan. Jadi bagi teman-teman yang ikut kelas internasional, berarti Anda harus bertarung di tanjakan dulu. Bertarung di tanjakan, nanti nilainya itulah yang menentukan nanti nilai setarnya Anda. Dan pengaruh poin. Ya. Tapi khusus internasional aja. Jadi nanti kalau kelas yang lokal, special engine, berarti kalau kita nyebutnya kelas nasional. Ya toh, itu nanti milih. Mau konsentrasi, saya mau fokus di enduro, silakan. Saya mau fokus di tanjakan, silakan. Saya mau coba dua ini, peruntukan inilah, mumpung saya satu kali daftar, ya mending duanya saya ikut semua, juga silakan. Itu.
Tuh. Ya, kira-kira kita akan konsep tahun depan seperti itu. Seperti itu ya. Nah, terus kenapa kok kelas internasional, mungkin banyak teman-teman bertanya, wah sampai mati pun, sampai badak kucing kalau orang Jawa bilang itu kan, itu mau kita ditarungkan di internasional nggak akan pernah menang. Ya memang kalau untuk saat ini kita seperti itu ya memang berat. Kita harus akui kita berat ngikuti mereka karena mereka sudah duluan bermain seperti itu, sedangkan kita ini baru. Ini iklim-iklim ini kan baru berapa tahun ini, dan skillnya kita memang jauh sekali. Tapi kalau kita tidak memaksakan sedikit, ayolah diukurlah, ya toh. Toh ini kan juga bisa dilatih. Saya melihat bukan karena skill kita yang kalah, bukan fisik kita yang kalah. Fisik bisa ditingkatkan, skill juga bisa ditingkatkan. Yang salah di mana? Kita nggak pernah berlatih seperti mereka. Iya. Latihan fisik, kita lari gunung, turun gunung, bersepeda misalnya. Itu sepeda penting sekali, Mas. Kenapa? Kita latihan sepeda itu secara tidak langsung kita latih kelincahan loh, refleks. Itu penting sekali. Dan saya lihat internasional itu berlatih dari awal teknik dasar dulu, dari motor trial, keseimbangan. Dia bisa nggak motor itu diem, nggak jatuh. Itu kita nggak pernah berlatih di situ. Terus kita tidak pernah belajar obstacle. Nah, kita sering kehilangan waktu di situ. Mereka dengan mudahnya melompati obstacle, penghalang apapun, yaitu kita di situ kadang-kadang nggak lolos, balik lagi nggak lolos. Kadang-kadang sudah lolos, napas kita habis. Ya toh. Jadi kita kehilangan waktu di situ. Tapi pada saat kita sama-sama speed, kita nggak kalah. Kita nekatnya malah lebih nekat daripada mereka. Kalau saya lihat loh, Indonesia tuh nekatnya lebih gede. Kalau untuk speednya, kira-kira seperti itulah. Ya memang yang pasti kita masih jauh skill. Tapi kita harus mulai dari sekarang, saudaraku. Kita harus mulai dari sekarang. Semoga generasi muda yang junior-junior mau berlatih obstacle, karena apapun itu tuntutan dunia, bukan maunya Hiu Selatan, tuntutan dunia. Kalau kelas dunia ya memang sepadannya gitu ya. Iya, ada obstacle itu. Obstacle-nya begitu sudah. Tinggal ada yang lebih kejam, ada yang nggak manusiawi, ada yang apa. Tapi nyatanya mereka bisa. Ya seperti yang sudah kita saksikan bersama kemarin. Kalau Mas Dimas ada hadir toh, mereka menyelesaikan 4 lap dengan walaupun itu, tapi mereka menyelesaikan dengan baik gitu loh. Saya tidak mengatakan dengan mudah, tapi mereka selesaikan dengan baik dan mereka bisa. Nggak terlihat payah sekali. Sedangkan kita hampir rata-rata di obstacle-nya yang payah. Berarti apa? Kurang latihan toh, Mas? Ya, betul. Ya tinggal kita latihan itu aja. Kalau kita udah terbiasa dengan itu, insya Allah kita mungkin bisa nempel lah. Artinya apa? Jangan kita merasa mustahil. Postur tubuh kita nggak kalah, gitu. Walaupun rata-rata kita kalah dengan mereka, tapi postur tubuh kita nggak kalah. Mereka makannya malah roti, kita masih makan ikan laut. Jadi tolong seniorku, idolaku semua, pokoknya semangat. Yakin Indonesia entah 5 tahun, entah 3 tahun, entah 7 tahun, pasti bisa. Pasti bisa. Tapi butuh latihan terus. Ya. Jangan pemasaran. Bram. Mengalas. Gitu ya. Tapi harus latihan terus ya Om ya. Ya kan. Saya tadi Jarvis saja Mas. Tiap hari latihan ya. Sepedaan saya lihat larinya juga. Saya terakhir pernah waktu saya nonton di Esbet. Ya. Betul. Habis itu pulang saya ikut dengan mereka. Betul, di rumahnya tuh kan? Iya, bukan di rumahnya, di Esbetnya. Di rumahnya ya? Iya, di rumahnya. Di rumahnya. Biasanya kalau kita pulang kan mesti ada tamu, kan kita jamu tamu tuh. Betul. Dia jadwalnya latihan, dia jadwalnya sarapan. Habis sarapan dia masuk ke kamar. Saya pikir masuk ke kamar mau ngapain? Keluar sudah jersian. Padahal tamu kita datang tinggal di rumahnya. Cuma bilang, kamu mau ikut latihan? Oh no. Hari pertama saya bilang, saya lihat dia latihan di belakang rumah itu. Ya, betul. Ya, toh. Selesai latihan, bukannya mereka nemeni kita, pikirnya selesai latihan, wah saya duduk nih di ruang tamu nih, di ruang taman gitu loh, di ruang terbuka. Pikirnya dia akan nemui kita ngobrol. Enggak Mas, nge-gym dulu dia. Nge-gym dulu ya? 2 jam. 2 jam tuh. Kita nungguin gitu. Begitu nge-gym, pikirnya kita akan nemeni. Enggak, tidur.
tidur, sorenya baru dia bangun, baru nemeni kita ngobrol. Seperti itu. Sekelas Jarvis yang boleh bilang kita udah bilang maestronya, udah dewanya wong trail gitu. Itu pun tiap hari masih latihannya begitu. Disiplin banget ya. Hari kedua saya ngikutin latihannya dia. Saya lihat ya, saya ngikutin sampai mimisen saya. Saking maksa ya, memang saya kan non skill, dia skillnya tinggi, saya skill dewa, saya non skill. Saya ngikutin setengah mati, selesai mimisen saya langsung coba. Oh gitu. Itu dingin ya? Kan saya dinginnya sedengan lah, sedang gitu ya. Buat tubuh pas lah buat kita ini gitu. Nah, jadi dia latihannya memang ya sudah di luar nalar saya lah. Tebing itu benar-benar dipanjati mas. Gitu di belakang rumah sendiri. Iya, di belakang rumah itu dia buat jalur sendiri loh, bukan jalur yang sudah ada. Jadi pokoknya apa yang menurut dia bisa, dia coba lompatin gitu loh. Itu saya memang tiap hari, tapi emang intinya harus latihan terus ya om ya, enggak? Yang pasti itu kita ngambil contoh itu aja. Iya. Mario Roman pun sama, waktu dia pulang ke rumahnya di Andorra pun sama. Latihan dia naik sepeda 2 jam. Jadi dia mengutamakan fisiknya dulu. Dia kuatin fisiknya. Gitu. Obstacle dia tiap hari, makanya kalau orang asing tuh kayak main di obstacle gampang banget ya. Lompat-lompatnya gampang banget. Saya loh, set ya tiba, set ludak, tulung gitu. Ya gitulah standarnya begitulah ya. Emang harus latihan ya. Artinya harus ya. Jadi kalau memang kita mau fokus untuk jadi atlet, ya memang harus latihan tiap hari. Nggak bisa namanya nggak sehari nggak latihan. Itu pulang bener-bener besok itu langsung latihan mas. Bukan ngenteni kita pulang dulu baru mereka latihan, enggak. Ada kita pun nggak urusan, tetap latihan. Iya. Jadi saya menggambarkan sampai segitunya mereka. Itu wajar kalau sampai sekarang skillnya mereka itu di atas rata-rata. Begitu kerasnya mereka latihan. Itu luar biasa nih pengalaman dari Om Akwan di luar negeri itu, melihat teman-teman yang di sana emang harus latihan terus ya. Ya, latihan terus. Bersyukur saya sempat melihat langsung gitu. Jadi bukan katanya gitu. Iya, langsung ke sana kalau Om Akwan. Ini makanya saya dapat sharing dari beliau gini nih. Kalau kita nggak latihan, kalau nggak main ketir pasang teratak, jahit. Sama kalau nggak ngetril juga jahit jaring. Bisa. Persisnya nelayan. Maaf batuk. Nah, kita dari beberapa event nih, kayak sekarang untuk kali ini nih, saya rasa kok sekarang banyak banget event ya. Eventnya banyak banget nih, lokal kita banyak event gitu. Ya, event banyak banget. Beberapa tahun terakhir, beberapa tahun terakhir itu kita main di mana itu kayaknya alurnya tuh enak banget loh. Alurnya enak banget. Tapi kok kalau kayak sekarang nih, mohon maaf nih, itu sangat-sangat kok banyak banget ya yang membuat event-event gitu. Apa itu kalau menurut Om Akwan gimana nih untuk memberikan gambaran gimana ya, enaknya gimana ya? Ada teman saya ngajak di sini, loh. Baru deketan barengan. Waduh, jadi bingung nih ya. Kadang saya bingung nih. Oh ya. Mau datang kemana gitu. Ya, ini ada plus minus ya mas ya. Ya betul. Jadi plusnya berarti iklim enduro, iklim trabas di Indonesia itu berarti menggeliat. Betul. Ya kan? Ini sangat baik untuk masing-masing daerah karena sekecil apapun acara yang namanya acara di satu tempat itu insya Allah pasti mendatangkan manfaat buat warga di situ. Contoh Baksos, dana yang terkumpul bisa digunakan untuk fakir miskin, untuk tempat ibadah. Terus di situ ada keramaian, pasti ada yang jualan, UMKM hidup, warung-warung jalan, yang bakul-bakul dadakan juga akhirnya ada pemasukan, kan gitu. Itu insya Allah banyak sekali memberi manfaatnya lah. Ya, walaupun suara motor kita kadang-kadang bising ya, tapi insya Allah banyak memberi manfaat. Nah kendalanya di mana? Memang pasti ada kendala, terutama khususnya di daerah-daerah, wilayah-wilayah yang belum diatur
belum diatur jadwal-jadwal acaranya. Nah ini yang memang kadang-kadang membuat kita ini karena semua kan namanya itu sana sini temen mas. Betul. Ya toh, selama jadwal belum diatur, akhirnya apa? Kadang-kadang hanya bertetanggaan saja mas. Jaraknya paling cuma 2 kilo. Di sini ngadakan baksos, di sana ngadakan baksos. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tarik-tarikan peserta. Yang sini rame, sini sepi misalnya. Ya. Akhirnya kadang-kadang sini sensi, baper. Akhirnya dengan teman-teman komunitas sebelah tidak berkomunikasi. Pikirannya nyeleding, apa semua bisa. Nah kita di posisi yang peserta, kadang-kadang serba ndak enak. Sini nggak datang gimana, sana nggak datang nggak gimana, ya toh. Nah inilah pentingnya kehadiran semacam kayak IOF, ya toh. Nah, induk-induk IOF ini harus hadir di masing-masing provinsi yang dinamakan adalah Pengda. Nah, Pengda ini nanti yang akan mengatur ke Pengcap, yaitu ke kota-kota. Ya contoh yang sudah bagus banget berjalan itu Jawa Tengah. Jawa Tengah Pengdanya itu Semarang itu udah bagus banget mengkoordinir semua acara-acara sesuai dengan kilometer. Jadi ada kelas A, kelas B, kelas C gitu. Jadi kelas A itu ya di mana di dalam satu provinsi itu hanya satu acara. Ya. Jadi tujuannya apa? Supaya dari semua kota yang ada di Jawa Tengah khususnya bisa fokus kepada acara ini. Gitu. Nah, nanti minggu berikutnya mungkin kelas apa lagi. Jadi kalau kelas B mungkin jaraknya berapa ratus kilo. Kelas C mungkin lebih dekat lagi, mungkin hanya 50 kilo antar kota saja. Nah, berarti itu kelasnya kelas kecil. Nah, harapan kami ke depan teman-teman yang mungkin belum berada dalam naungan kayak IOF atau mungkin IMI gitu kan. Itu kami harapkan ayolah kita sama-sama berada di dalam naungan federation yang mengatur semua acara gitu loh mas, sehingga apa nanti kedepannya mesti akan tertata sekali, jadi kita pun nggak bingung kita mau kemana nih, kita mau ke sana nih, mau ke sini kan, jadi nggak serba orang riku pakai pula gitu. Jadi enak ya, teratur jadinya. Ya, jadi untuk beberapa daerah yang belum ada IOF, ayo teman-teman senior khususnya, ayolah bentuklah satu IOF di daerah masing-masing, biarlah IOF ini yang mengatur regulasi-regulasi, yang mengatur jadwal-jadwal acara-acara baksos maupun event-event yang ada di daerah kita masing-masing, sehingga acara kita lebih tertata. Coba saja, pasti lebih asik. Ya, pasti lebih asik karena tertata semua, jadi jadwalnya kita enak. Perlunya enak ya gitu. Kita bisa ngambil hari Sabtunya, nanti hari Minggunya di mana, kan jadi semua ke kesinggahan lah, kira-kira gitu ya mas ya. Ya betul ya. Oke. Terus ini ada 2 kali pertanyaan lagi nih. Ya 2 pertanyaan lagi nih. Minum 2 kali ini 2 gelas sudah. Ini Om Aguan ya, kan beliau kan nggak usah ngurusin tril lah, ya kan, ngurusin jadi nelayan aja kapalnya banyak, udah kaya raya gitu. Amin, amin kan. Kenapa kok beliau ini kan nggak usah ngurusin tril udah kaya raya kan? Kenapa kok mau jadi pionir untuk di dunia kayak gini, dunia adventure seperti ini? Karena mungkin salah satu hobinya kan gitu. Nah, apa tuh, bahkan untuk di nasional bahkan internasional, kok kenapa mau jadi pionir gitu loh? Kenapa gitu loh? Harusnya ya punten nih, maaf nih Menpora gitu loh. Kenapa gitu loh? Ya coba kayak apa nih? Saya senior kita ya, jadi saya selalu ingat di situ, setiap orang ada masanya, setiap masa pasti ada orangnya. Jadi ya mungkin kami Hiu Selatan dikasih kesempatan. Nah, kami Hiu Selatan dikasih kesempatan untuk mungkin saat ini, mungkin 1 tahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun. Kami nggak tahu lah, ini kan rahasia ilahi. Ya, betul. Kami akan bertahan ini sampai berapa lama. Ya toh. Ya nggak ada sih sebenarnya kalau kami nggak nggak menjadi pionir lah. Karena kami menggunakan uang ini ya uang teman-teman juga mas. Bukan murni
pure 100% dana kami, bukan. Bagaimana kami dikatakan pionir? Sedangkan Mas Dinos juga registrasi 200.000, melu urunan. Ya toh, teman-teman semuanya pun yang datang, yang nggak datang pun melu ikut registrasi, Mas. Jadi artinya ini acara ini memang dari teman-teman ya untuk kita sendiri, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi mungkin saya luruskan, bukan, kami tidak menjadi pionir lah. Cuman mungkin kami yang ya wis lah, bisa aku tak jadi panitianya, aku tak jadi seksi sibuk gitulah. Ya toh, mungkin satu waktu teman-teman ingin mau jadi panitia, monggo, nggak apa-apa, kita senang, kita terbuka. Nyatanya di Hiu 5 kemarin, teman-teman dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semuanya bergabung membantu. Semuanya, tidak murni dari kami. Ya, Dari sekitar juga sama ya, Sidoarjo banyak ya. kalau Cilacap sudah totalitas. Hampir semua komunitas Cilacap itu turun semua untuk membantu. Maksudnya saya menyampaikan yang di luar, yang di sana-sana semua aja, di luar kota Cilacap aja, itu pun membantu. Tuh, Kira-kira gitu. terus beliau benar-benar keluar negeri itu ya, keluar negeri cuma nonton enduro, nonton enduro ya kan. Dari luar negeri nongkrong nang pantai, bahaya sih, pakai periode nontonnya enduro lagi itu luar biasa. Ya, kadang kita harus ke sana untuk belajar toh. Ya, betul. Karena kalau kita nggak pergi melihat dunianya orang, kita akan di situ terus, karena kita kan nggak tahu. Ya mumpung kebetulan saya waktunya pas longgar, saya bisa ngatur. Ya pokoknya intinya bisa tak tinggal lah pekerjaan, kebetulan rumah tangga keluarga juga mendukung, ya silakan sana. Atau waktunya pas, terus boleh, ya. terus badan juga sehat, alhamdulillah. Jadi di waktu sehat, jadi semuanya ngepasi gitu loh. Jadi saya bisa berangkat. Izin istri nih. Yang pasti memang harus pintar ngerayu istri. Terus satu pertanyaan ya, pertanyaan. Kan Om Aguan itu kemana-mana terus nih, ya kan? Apa nggak capek, ya kan? Setiap minggu ada aja terus sama beliau nih. Minggu aku ngetril Mas. Apa sama istrinya tuh gimana? Open terus seperti itu. Terus badan nggak capek kah gitu. Terus yang terakhir, di poin terakhir nih, siapa tahu tuh event-event yang udah kita laksanakan Hiu Selatan itu, berapapun itu, Hiu Selatan 1 sampai dengan 5 terakhir, di Jambu Sari kan banyak UMKM lokal, terus tumbuh ya, dari beberapa UMKM dari daerah-daerah lain juga datang di sana kan, beberapa macam mereka jual merchandise atau apapun itu UMKM-nya itu naik banget loh. Nah, terus dari situ lagi hebatnya itu adalah ada para penggiat, pengkarya motor-motor lokal yang dibikin mereka sendiri, trail-trail gitu. Mungkin ada gambaran motivasi dari Om Aguan untuk pemerintah gitu. Siapa tahu mereka ditarik lah dari salah satu brand ternama atau apa khusus untuk sport di dunia adventure atau apa, mungkin gambarnya ada nggak gambaran gitu Om? Kalau gambaran itu, harapan itu pasti ada Mas. Itu dari awal, bukan cuma dari sekarang aja, dari awal itu kami sangat berharap acara yang memang mendatangkan kebaikan, manfaat, apalagi income buat pemerintah dari situ. Kami harapkan itu pemerintah mensupport lah. Atau mensupport itu kan tidak harus semuanya dana. Apa sih yang ada di dalam pemerintahan itu? Contoh, pemerintah kan punya pemadam. Ya dipinjemi kenapa sih misalnya? Ya toh, hanya standby. Ya toh, syukur-syukur nggak kepake. Ya. Pemerintah punya puskesmas. Artinya apa? Mobil-mobil yang untuk kayak ambulan, yang untuk kesehatan itu kan ada. Ya toh, tenaga medisnya pasti kan pemerintah juga ada. Itu kan bisa support juga. Banyak juga kan hal-hal. Nah, kalau dari segi keamanan, dari Polresta apa semua sudah luar biasa. Ya, support dari beliau, Pak Kapolresta, Pak Dandi, Ibu Bupati. Waktu di Cilacap loh ini saya cerita, ini sudah totalitas. Bahkan sampai jalan desa itu dari jalan provinsi masuk ke jalan kabupaten, itu sampai ke lokasi itu sempat diaspal, dirapikan. Jadi ya terima kasihlah untuk pemerintah yang sudah support luar biasa. Jadi kami harapkan inilah keterlibatan, perhatian dari pemerintah kepada acara-acara di mana siapapun
yang membuat acara yang memang mendatangkan kebaikan ya disupport lah gitu. Ya toh. Nah, syukur-syukur kalau ini kedengaran oleh pusat ya kayak Menpora kan di sini Menpora apa terus pariwisata Menko Kesra apa ya itu maritim itu nah, itu kan semuanya kan berhubungan dengan investasi Ya, betul. apa semuanya kan ya peka lah Ya, betul. masa sih acara di Indonesia yang mungkin gaungnya kemana-mana Betul. kok di sana seakan-akan nggak tahu kan lucu Betul. ya toh Ya, jadi apa sih yang mereka lakukan gitu loh ya toh ini kita nggak merugikan negara apa nggak pakai uang negara kita nggak korupsi negara kita nggak ini uang teman-teman yang penghobi semuanya urunan terus buat acara untuk mendatangkan ya devisa kan banyak mancanegara acara tahun lalu banyak yang datang juga ke Indonesia kan harusnya pemerintah lebih peka lah kami harap yo ojo pajak wae sing dioyok-oyok serius ini Bapak pemerintah ini jangan pajaknya saja yang dikejar terus tapi acara-acara kerakyatan yang mendatangkan apa ya manfaat apalagi menghidupi UMKM di lingkungan sekitar ya kan itu harusnya bapak-bapak yang di pusat peka kirimlah timnya coba deh di Cilacap ada apa sih kok ramai sekali coba diam-diam diintip dulu misalnya ya toh ternyata kok bagus manfaatnya bagus ya tolonglah ya toh dikemas lagi dengan keterlibatan pemerintah pusat iki apik maning kita bantu ya kan gitu kami nggak minta totalitas biaya dari pemerintah enggak kok pemerintah nggak biaya nanti KPK turun lagi pusing nanti dikira kami korupsi ya kira-kira seperti itulah Mas Dimas ya luar biasa betul. Jadi kami punya semangat karena teman-teman semangat gitu. Ya begitu nih seru kan terakhir kan di Selatan tuh di daerah ya tapi itu gede banget emang saya lihat tuh dari pusat atau apa tuh kayak nggak lihat nggak lirik padahal eventnya gede banget loh mega event loh gitu terus tadi kan belum jawab nih rahasianya apa nih secara fisik atau apa terus sama istri gimana caranya nih kok boleh kita gitu apa tuh terus mungkin sambil penutup lah ya sapaan dari beliau untuk teman-teman semuanya bukan lur baca lur jelas nah izin maring bojo tuh gimana izin ke istri gimana gitu jadi sebenarnya sih nggak ada rahasia lah ya semua orang kan saya yakin sekali masih sangat banyak bahkan teman-teman yang malah lebih aktif daripada saya ya tahu mungkin beliau-beliau di sana kan tidak mengakses di medsos ibaratnya tidak terakses gitu loh saya yakin banyak yang nyetirnya bukan Sabtu Minggu kalau saya kan Sabtu Minggu aja karena izin dari keluarga Sabtu Minggu izin dari kantor juga Sabtu Minggu jadi kalau saya di luar Sabtu Minggu saya kena pecat gitu orang beliau punya kantornya bahkan saya yakin teman-teman kita malah kerjaannya itu malah ngetril nah gitu nah sedangkan nyari duitnya malah sambian gitu loh ngetrilnya Senin sampai Senin lagi setiap hari lagi nggak ada liburnya itu saya yakin nah capek pasti capek mas saya berarti ini 5 tahun berjalan sampai Desember besok ini betul-betul saya 5 tahun berjalan saya hampir tiap minggu tidak pernah berhenti memang kecuali pas bulan puasa memang pas puasa itu benar-benar saya berhenti total tapi berhenti ngetrilnya silaturahminya masih terus kadang-kadang diundang teman buka puasa bersama silaturahmi lah pergi bukan di Cilacap kadang-kadang kemana gitu saya lihat itu kemana-mana terus dia orangnya ya memang capek sekali sih resikonya juga apalagi kalau satu hari 2 tempat mas dengan jarak yang ratusan kilo itu ya minta maaf ya teman-teman yang membuat acara kadang-kadang saya pagi jam 7 masih kelihatan tahu-tahu jam 9 hilang saya minta maaf memang kadang-kadang saya berhitung dengan waktu supaya apa supaya sebelum makan siang saya sudah tiba di lokasi yang kedua karena apapun ya sini juga harus disinggahi sini pun harus disinggahi sekali lagi karena apa di daerah situ kebetulan IOF-nya belum ada jadi yang mengatur juga belum ada jadi masing-masing buat acara gitu ini itulah yang kadang-kadang kita harus bagi waktunya ke situ mas jadi kayak
sibuk banget gitu loh. Vitaminnya apa itu supaya gitu? Ya vitaminnya ya mana Jamunya apa gitu? Ya? jamunya ya mana bisa turun ya turun. Jadi jamunya yang jelas ketemu saudara Nah. di situ capeknya hilang. Betul. Jadi pada saat saya sampailah di daerah itu, saya ketemu dengan teman-teman di situ, disitulah capekku hilang. Terus terang aja. Luar Jadi biasa. itu jamunya silaturahmi. Luar Wis biasa. pokoknya ketemu sedulur hilang kabeh penyakitnya ya mumet ya apa nih orang kata mau tekan rumah mumet maning sesuk silaturahmi maning kan. Terus apa tuh namanya? Ini teman-teman beberapa mungkin dari obrolan ini udah disimak ya informasinya tentang trail, tentang sejarah hiu dan cerita-cerita beliau menarik saat di luar negeri atau seperti apa tadi itu. Ya, terima kasih yang sudah menonton dan saya sudah terima kasih dengan Om Aguan sudah diberikan kesempatan untuk bareng ngobrol bareng di ini markasnya Hiu Selatan, salah satu markasnya ini, ruang-ruang tersembunyi. Terima kasih Om Aguan. Teman-teman semuanya sehat selalu dan Om Aguan tutup. Baik untuk saudaraku semua seniorku ya sekali lagi sampai hari ini saya salah satu orang yang sangat bersyukur. Saya bangga, saya benar-benar bangga punya hobi di enduro, di adventure ini. Ya toh, saya bisa ketemu teman-teman, bisa menjalin silaturahmi, persaudaraan sampai kemana-mana. Ya, terlepas dari itu semua, doaku pokoknya semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, pokoknya gas terus sampai tua. Terima kasih semuanya. Oke, salam kami dari Hiu Selatan, dari kota Cilacap. Salam full gas. Full gas. Assalamualaikum.